Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini, Nak? Miss selalu berdoa semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar di rumah. Pagi ini kita akan belajar agama Kristen. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita hari ini dipimpin oleh Tuhan. Mari kita mengambil sikap berdoa yang baik. Berdoa kepada Tuhan dimulai. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan belajar pembelajaran yang keempat, Amos, manusia biasa yang dipilih Tuhan. Namun supaya semangat, Miss mengajak kita semuanya memuji Tuhan. Aku istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa. Kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan. Aku istimewa. Aku istimewa. Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan siswa dapat membuat daftar berbagai kemampuan dan ketidakmampuan yang dimiliki dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengungkapkan perasaan jika ada yang menyebut kamu anak istimewa. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat menemukan bentuk-bentuk pelanggaran bangsa Israel dalam kitab Amos dengan tepat dan menuliskan pengamatan tentang orang-orang yang biasa saja namun dipakai oleh Tuhan. Selanjutnya, silakan anak-anak simak video pembelajaran hari ini dengan baik supaya anak-anak dapat memahami. Oke. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah belajar bagaimana Allah menolong kita ketika kita sedang mengalami sukacita, dukacita, ataupun ketika kita sedang menghadapi masalah. Hari ini kita akan belajar bahwa setiap orang memiliki keterbatasan atau kelemahan. Namun setiap orang juga mendapat anugerah Allah sehingga ia memiliki kelebihan atau kekuatan atau biasa kita sebut dengan talenta. Allah memilih kita walaupun kita penuh dengan kelemahan atau keterbatasan. Karena apa, Nak? Karena Allah mau memakai kita untuk menjadi saksinya. Inilah yang juga dialami oleh Amos. Siapakah Amos itu? Amos itu berasal dari Tekoa. Letak Tekoa di sebelah selatan Yerusalem di pinggir padang gurun Yehuda. Lalu apa pekerjaan Amos? Amos bekerja sebagai peternak domba dan memungut buah ara hutan. Amos bukan seorang nabi yang biasa berbicara di depan orang banyak, tetapi Amos adalah orang biasa. Namun Allah memilih Amos untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa-bangsa. Tugas Amos adalah menyampaikan bahwa kesabaran Allah akan berakhir dan Allah akan menghakimi bangsa Israel. Anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang.
tanahnya akan dibagi-bagikan, dan umatnya akan diusir dari para pemimpin, akan hancur karena perang. Amos mengatakan bahwa dia bukan nabi dan bukan dari keluarga nabi. Dia hanyalah seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Namun Tuhan Allah yang memanggil dan menyuruhnya untuk menegur bangsa Israel dari segala perbuatan mereka yang menyimpang dari hukum Tuhan Allah. Amos menegur orang Israel yang menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Amasya, imam di Betel, tidak suka mendengar seruan Amos. Dia menyuruh Amos pergi. Namun tantangan ini tidak membuat Amos mundur, karena Amos yakin Allah yang memilihnya dan menyuruhnya untuk melakukan tugas itu. Nah, anak-anak, dari kisah Amos ini kita dapat meneladani sikap Amos. Kita tidak perlu takut dan ragu jika Allah menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Yakinlah bahwa Allah pasti akan menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Selanjutnya, anak-anak dapat membuka buku anak-anak halaman 31 dan menuliskan di sana. Apakah di sekitarmu ada orang yang seperti Amos? Bukan orang yang hebat dan istimewa, namun dipakai oleh Allah. Mungkin dia menunjukkan keberaniannya dalam menegakkan keadilan dan kebenaran seperti Amos. Bisa pula dia rela menolong orang yang miskin dan menderita, atau mengorbankan kekayaannya untuk membantu korban bencana alam. Atau juga dia hanya seorang anak kecil seperti anak-anak yang berani menegur teman-temannya yang menyontek di kelas. Mungkin pula dia seorang anak yang mau mengorbankan waktunya beberapa menit untuk menolong seorang nenek yang tersesat di jalan dan mengantarkan tujuannya. Silakan anak-anak akan menuliskan di buku halaman 31 salah satu tokoh Alkitab. Miss sudah menuliskan contohnya. Anak-anak dapat menuliskan boleh tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama ataupun tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru. Contoh dalam Perjanjian Lama, tokoh Gideon. Gideon ini adalah orang biasa, nak, yang diangkat oleh Tuhan untuk menjadi hakim atas bangsa Israel. Bahkan dikatakan bahwa dia ini merupakan kaum yang kecil di antara sukunya dan orang yang paling muda. Kita bisa membaca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15 dan 16. Nah, disitulah bagaimana Gideon dipakai oleh Allah untuk menjadi pemimpin hakim atas orang Israel. Berikutnya, contoh tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru ada Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka ini adalah seorang penjala ikan atau nelayan. Mereka adalah orang biasa, tetapi Tuhan memanggil dan memakai mereka untuk menjadi rasul dalam memberitakan Injil. Yesus berkata kepada mereka dalam Injil Matius 4 ayat 19, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bagaimana Tuhan melengkapi orang-orang biasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Anak-anak dapat menuliskan salah satu tokoh yang ada. Nah, untuk kesimpulannya pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita belajar dari Amos bahwa dia bukan orang yang memiliki kepandaian khusus untuk berbicara di depan orang banyak. Amos juga bukan seorang nabi, tetapi Amos hanyalah seorang penggembala ternak dan pemungut buah ara. Allah memberikan Amos satu misi untuk menegur bangsa Israel yang hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, kita juga memiliki keterbatasan dan kelemahan. Namun Allah dapat memakai kita untuk mengingatkan setiap orang supaya menurut kehendak Allah. Yang keempat, jangan takut dan rendah diri ya nak. Karena apa? Allah membekali dan memberi kita kekuatan untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan Allah.
Demikian pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan yang belum paham, anak-anak dapat bertanya kepada Miss Lupi. Mari kita akan berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Mengambil sikap berdoa yang baik dan sungguh. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh belajar dari teladan Nabi Amos. Tolonglah kami supaya kami mampu melakukan teladan yang ditujukan Nabi Amos. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Jika ada yang belum paham atau belum jelas, anak-anak dapat bertanya kepada Miss Lupi. Boleh lewat telepon ataupun WA pribadi. Pesan Miss Lupi, anak-anak harus tetap semangat belajar mandiri di rumah dan selalu patuh pada nasihat orang tua. Anak-anak juga tidak lupa berdoa supaya virus corona segera berlalu. Anak-anak dapat kembali ke sekolah, belajar dengan teman-teman dan para guru. Terima kasih. Sampai ketemu pada pembelajaran yang akan datang. Tuhan memberkati.